Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang salah satu kalimat thayyibah yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan salam yang diajarkan di dalam agama Islam. Salam ini tidak hanya berfungsi sebagai sapaan ketika bertemu orang lain, tetapi juga mengandung doa yang sangat baik. Ketika kita mengucapkan salam, berarti kita mendoakan keselamatan, rahmat, dan juga keberkahan bagi orang yang menerima salam tersebut. Secara bahasa, salam berarti keselamatan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Oleh karena itu, mengucapkan salam menjadi salah satu bentuk kasih sayang dan juga penghormatan kita kepada sesama muslim. Adapun lafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memiliki arti semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya tercurahkan kepada kalian. Dari arti tersebut, terdapat beberapa kandungan penting dari salam. Yang pertama, sebagai doa keselamatan kita kepada sesama muslim. Yang kedua, sebagai bentuk penghormatan dan perhatian kita kepada orang lain. Yang ketiga, menciptakan suasana damai dan kasih sayang. Yang keempat, mengajarkan kita sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami makna salam, diharapkan kita dapat membiasakan mengucapkan salam dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kepedulian, kasih sayang, dan perhatian kita kepada sesama muslim. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang dasar hukum mengucapkan dan menjawab salam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 86 yang artinya ini, dan apabila kamu ingin dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang sepadan. Nah, berdasarkan yang tersebut, di sini itu ada beberapa kesimpulannya. Yang pertama ini, mengucapkan salam ini hukumnya sunnah. Jadi ketika kalian ini mengucapkan salam gitu, hukumnya adalah sunnah. Nah, yang kedua ini adalah menjawab salam ini hukumnya wajib. Jadi ketika tadi itu kan memberikan salam itu hukumnya sunnah, tapi ketika kita mendengarkan ada orang yang memberikan salam, kita itu malah wajib harus menjawab salam tersebut. Nah, yang selanjutnya ini dianjurkan menjawab salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang sepadan dengan yang diterima. Jadi ketika ini kita menerima salam atau diberi salam oleh orang lain ini, kayak contohnya itu cuma Assalamualaikum. Nah, gitu kita sebagai penjawab ini sebaiknya kita menjawabnya itu dengan yang lebih baik. Kita tambahin dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang itu memberikan salam cuma Assalamualaikum, tambahin agar lengkapnya ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Nah, terus di sini ada beberapa waktu-waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yang pertama ini saat bertemu dengan orang lain. Nah, ketika kita bertemu dengan orang lain kayak papasan, tidak disengaja gitu, ketika kita lagi jalan atau lagi apa, kita dianjurkan itu untuk memberikan salam kepada orang tersebut. Nah, yang kedua ini ketika bertamu ke rumah teman atau kerabat. Jadi ketika kita ingin bertamu itu sebaiknya dianjurkan ini memberikan salam terlebih dahulu, bukan malah cuma ketok pintu terus manggil-manggil namanya aja atau malah langsung nyelonong aja ke dalam rumahnya. Itu boleh. Itu harus kita sebagai umat muslim dianjurkan itu mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ini saat memulai pertemuan kayak ceramah, diskusi atau pidato. Jadi ketika kita akan menampilkan sebuah pidato di depan orang-orang banyak, itu sebaiknya kita itu mengucapkan. Jadi contoh misalnya ketika kita akan menyampaikan sebuah pidato itu di depan orang-orang, nah kita sebaiknya dianjurkan itu mengucapkan salam terlebih dahulu, jangan malah kayak langsung isi dari pidato tersebut. Nah, yang terakhir ini ada ketika kita berpisah setelah bertemu. Nah, tadi itu kan ketika bertemu itu kan awal kita bertemu itu mengucapkan salam. Nah, ketika kita akan berpamitan juga pun
kita harus mengucapkan salam. Nah, seperti itu. Jadi mengucapkan salam ini dengan senyuman akan menambah rasa nyaman, damai, dan mempererat hubungan silaturahmi. Baik, selanjutnya materi tentang keutamaan mengucapkan salam. Nah, keutamaan mengucapkan salam ini dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama ada menjadi sapaan para malaikat, nabi, rasul, dan juga penghuni surga. Nah, salam adalah ucapan yang mulia karena digunakan oleh para nabi dan juga penghuni surga. Nah, dengan mengucapkan salam, kita mengikuti kebiasaan yang baik dan penuh keberkahan. Lalu yang kedua ada mengikat dan mempererat tali persaudaraan. Nah, saat kita memberikan salam kepada orang lain, hubungan menjadi lebih akrab dan juga hangat. Nah, salam membuat orang merasa dihargai dan juga diperhatikan. Lalu, yang ketiga ada memperkuat silaturahmi dan menumbuhkan rasa saling mencintai. Nah, kebiasaan memberikan salam dapat membuat hubungan antar sesama menjadi lebih baik. Orang yang saling memberikan salam biasanya lebih mudah saling peduli, menghormati, dan juga menyayangi. Lalu yang keempat ada menghilangkan sifat egois dan sikap membanggakan diri. Jadi mengucapkan salam melatih kita untuk rendah hati. Kita belajar memulai kebaikan terlebih dahulu tanpa merasa lebih tinggi dari orang lain. Lalu yang kelima dan terakhir yaitu mendapatkan pahala karena termasuk amalan yang terpuji. Nah, dalam Islam, memberikan salam adalah perbuatan baik yang dianjurkan. Orang yang mengucapkan salam akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah mengucapkan salam memiliki banyak manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, salam dapat mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih sayang dan juga menjadi amalan baik yang bernilai pahala. Karena itu, kita dianjurkan untuk membiasakan mengucapkan salam saat bertemu sesama. Nah, selanjutnya ada teladan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai ucapan salam. Nah, dalam setiap kesempatan beliau selalu mengucapkan salam kepada orang lain. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk meneladani kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membiasakan mengucapkan salam kepada siapapun dan dimanapun. Jadi penjelasan sederhananya, salam seperti Assalamualaikum adalah doa dan bentuk sapaan santun. Nah, mengucapkan salam dapat membuat hubungan menjadi lebih akrab dan penuh kebaikan. Rasulullah SAW mengajarkan agar kita ramah kepada orang lain. Kita bisa mengucapkan salam saat bertemu teman, guru, keluarga, dan tetangga. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan saat kita masuk kelas, kita mengucapkan Assalamualaikum, serta saat bertemu tetangga memberikan salam terlebih dahulu, dan saat masuk rumah kita juga bisa memberikan salam kepada keluarga. Jadi, pesan utama dari materi ini adalah kita harus mencontoh Rasulullah SAW dengan membiasakan mengucapkan salam agar tercipta sikap ramah, sopan, dan saling menyayangi. Nah, jadi berdasarkan materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan ya bahwa kalimat thayyibah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan salam yang mengandung doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi salam itu tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sapaan ketika bertemu dengan sesama muslim, tetapi juga mencerminkan sikap saling menghormati, menghargai, dan mendoakan satu sama lain. Nah, jadi dalam ajaran Islam, mengucapkan salam merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, sedangkan menjawab salam, hukumnya itu wajib ya. Nah, selain itu, salam juga memiliki peran penting dalam mempererat persaudaraan, memperkuat silaturahmi, serta menciptakan suasana yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang. Nah, Rasulullah SAW juga telah memberikan teladan dengan senantiasa membiasakan mengucapkan salam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dalam berbagai kesempatan sebagai
sebagai bentuk pengalaman ajaran Islam sekaligus upaya membangun hubungan yang baik dengan sesama. Nah, jadi berdasarkan materi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan ya bahwa kalimat thayyibah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merupakan salam yang mengandung doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi salam itu tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sapaan ketika bertemu dengan sesama muslim, tetapi juga mencerminkan sikap saling menghormati, menghargai, dan mendoakan satu sama lain. Nah, jadi dalam ajaran Islam, mengucapkan salam merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, sedangkan menjawab salam, hukumnya itu wajib ya. Nah, selain itu, salam juga memiliki peran penting dalam mempererat persaudaraan, memperkuat silaturahmi, serta menciptakan suasana yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang. Nah, Rasulullah SAW juga telah memberikan teladan dengan senantiasa membiasakan mengucapkan salam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dalam berbagai kesempatan sebagai bentuk pengalaman ajaran Islam sekaligus upaya membangun hubungan yang baik dengan sesama. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai kalimat thayyibah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat dan juga menambah pemahaman kita semua ya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.